Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak Perpajakan kelas F. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Rindi Mailita Hapsari dengan NPM akhir 255, lalu yang kedua ada Dominikus Bobby Dwi S dengan NPM akhir 285, lalu yang ketiga ada Devan Maulana Akbar dengan NPM akhir 290, dan saya Fotoran Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi SPT. Jadi, SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut SPT tahunan PPh itu adalah SPT PPh untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan pengisian SPT. Jadi, ketentuan pengisian SPT itu adalah orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, ditandai memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, wajib pajak itu harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan bentuk SPT. Nah, untuk jenisnya, SPT tahunan PPh itu terdiri dari SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak dan SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak. Nah, untuk bentuknya, SPT itu dapat berbentuk yang pertama, berbentuk dokumen elektronik melalui e-filing seperti web, e-form, e-SPT, atau berbentuk formulir kertas atau biasa disebut dengan hard copy. Baik, materi selanjutnya itu pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, di mana formulir ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama formulir 1770 sangat sederhana, formulir 1770 sederhana, dan formulir 1770. Yang pertama, formulir 1770 sangat sederhana. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, ada formulir 1770 sederhana, di mana formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta dan bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan yang terakhir, formulir 1770, di mana formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari 1 atau lebih pemberi pekerja, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, dan penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga formulir ini, salah satu perbedaan utama yaitu adanya kriteria penghasilan yang digunakan sebagai landasan penggunaannya, di mana SPT 1770 mengakomodasikan penghasilan dari berbagai sumber, termasuk yang dikenakan pajak penghasilan final. Sementara SPT 1770S atau sederhana dan SPT 1770 sangat sederhana fokus pada penghasilan dari pekerjaan dengan jumlah tertentu dari 1 atau lebih dari pemberi kerja. Selanjutnya adalah contoh dari formulir SPT, di mana ini ada formulir SPT 177 sederhana, 1770 sangat sederhana, dan 1770 biasa. Pada formulir 1770 ini dia itu memiliki beberapa lampiran dan terdiri lebih dari 1 halaman. Nah, perlu diketahui bahwa bagi setiap wajib pajak yang hendak melaporkan SPT tahunan, mereka terdapat beberapa kriteria yang dapat menyebabkan SPT tahunan dianggap tidak disampaikan. Di antaranya yaitu SPT tidak ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan lebih dari setelah 3 tahun, dan SPT disampaikan setelah melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau penerbitan ketetapan pajak.
Sebagai informasi tambahan, penghasilan bruto yang dimaksudkan dalam jenis SPT tahunan yang sebelumnya disebutkan merupakan penghasilan kotor yang didapatkan oleh wajib pajak selama 1 tahun bekerja yang berasal dari penghasilan kerja, tunjangan, ataupun penghasilan yang didapatkan dari hasil usaha merupakan hak wajib pajak orang pribadi. Nah, selanjutnya itu penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan di beberapa tempat, yaitu yang pertama TPT, tempat wajib pajak terdaftar, atau yang kedua yaitu tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP, tempat wajib pajak terdaftar. Selain yang disampaikan langsung penyampaian SPT bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman suratnya. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan, di mana SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak. Yang pertama yaitu yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Selanjutnya yaitu sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Selanjutnya yaitu menggunakan jasa konsultan pajak atau pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak, penghasilan dan atau laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Materi selanjutnya yaitu kanal penyampaian SPT tahunan PPA orang pribadi dalam bentuk elektronik. Yang pertama ada e-filing upload file CSV dari aplikasi SPT atau isi form di website. Lalu yang kedua, e-form mengisi file yang diunduh dari laman di Ponlin lalu diunggah kembali. Materi selanjutnya yaitu SPT dianggap tidak disampaikan. Yang pertama ada SPT tidak ditandatangani dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. Lalu yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Lalu yang terakhir, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Selanjutnya yaitu dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Yang pertama, laporan keuangan untuk WPOP yang melaksanakan pembukuan. Lalu yang kedua, perhitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus WP UMKM. Lalu yang ketiga, bukti potong formulir 1721 A1 atau A2 untuk WP status karyawan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tutorial pengisian SPT yang bisa melalui dua cara. Yang pertama e-filing, yaitu cara pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau DJP online, maupun melalui saluran e-filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Lalu kedua, dapat pengisian SPT melalui e-form adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan format dokumen XFDL yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline dengan mengunduh formulirnya terlebih dahulu. Berikut tata caranya untuk mengisi e-filing. Yang pertama, login di web www.pajak.go.id dengan akun DJP online. Lalu kedua, pilih layanan e-filing pada menu lapor, lalu klik buat SPT, lalu ambil dan isi kode verifikasi, lalu kirim SPT, lalu bukti penerimaan elektronik dikirim ke email web wajib pajak atau WP. Lalu ini merupakan hasil laporannya, laporan SPT tahunan melalui e-filing akan menampilkan seperti ini. Lalu tata cara untuk e-form, yang pertama masuk ke website DJP online pajak.go.id, klik login yang ada di sebelah kanan atas, lalu WP akan ditampilkan pada laman DJP online pajak.go.id, lalu masukkan nomor NPWP, password serta kode keamanan,
klik login. Kalau belum registrasi, klik belum registrasi. Lalu klik e-form, nanti akan muncul menu untuk mengunduh formulir SPT tahunan, yakni aplikasi Form Viewer, petunjuk install aplikasi Form Viewer, dan petunjuk pengisian e-form. Lalu pilih jenis formulir yang akan digunakan, apakah formulir 1770 atau 1770S. Unduh dengan aplikasi Form Viewer. Silakan isi formulir SPT dengan secara offline tanpa sambungan internet. Isi mulai dari data penghasilan, harta uang, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan WP. Lalu setelah diisi laporan SPT tersebut secara online dengan memasukkan ke website pajak.go.id, klik login, lalu masukkan kode verifikasi yang dikirim DJP via email, lalu klik submit, lalu WP akan menerima bukti penerimaan elektronik yang dikirim via email dari DJP. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.